Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke channel Ajit Bakong. Oke teman-teman, ini kira-kira project baru saya ngebangun KTM pakai engine mesin Ninja RR ya. Nah, untuk teman-teman yang emang minat bangun motor trail kayak gini gitu kan, dengan basic KTM, kira-kira untuk budgetnya itu ada di kisaran 20 sampai 80 jutaan ya, tergantung part-part yang kalian pakai dan kegunaannya ataupun fungsinya. Nah, untuk saya sendiri ini saya mau bikin supermoto dan trail ya. Jadi supermoto masuk dan trail juga masuk. Yang pertama, yang kalian kalau minat bangun kayak gini, kalian harus pastiin engine-nya dulu ya. Nah, untuk engine-nya ini, untuk budget yang kita siapin itu ada di range 5 sampai 10 jutaan ya, tergantung kondisi dan yang jual juga. Nah, buat teman-teman yang emang mau on road ya ataupun dibikin supermoto, sebaiknya teman-teman itu beli unit ya, bukan beli mesin gelondongan ya. Biar apa? Biar nanti pas penggantian STNK teman-teman masih bisa perpanjang pajaknya. Jadi tinggal sweep engine ke sini ya. Nah, untuk basic Ninja standar itu kalau untuk supermoto bisa dibilang aman ya. Nah, cuman kalau kalian mau pakai buat rabasan, kalian harus modalin lagi mesinnya ini di kisaran 10 jutaan lagi ya, yaitu untuk pistonnya atau bagian boringnya itu kalian naikin ke 200 cc ya. Dan untuk kruk asnya pun kalian ganti atau upgrade. Biasanya bisa pakai kruk as punyanya YZ ya. Dan untuk karbu dan pengapiannya itu biasanya pakai YZ biar bisa bertenaga. Jadi untuk mesin kira-kira budgetnya itu 20-an ya. Nah, untuk premnya ini ataupun rangka itu range harganya itu di kisaran 2,5 sampai 6 jutaan ya. Prem dan subprem, bagian depan dan bagian belakang. Jadi kalau premnya ini juga kebagi-bagi ya. Kalau kalian terserah pakai mau yang ori ataupun rakitan bengkel ataupun KW kayak ori. Nah, yang ini kebetulan saya KW kayak ori gini ya. Ini prem sama subpremnya itu ada di kisaran ya 6 jutaan lah ya. Nah, untuk body ini juga ada beberapa opsi ya. Ada yang lokal, import, dan juga ori. Nah, untuk range harganya itu ada di kisaran 800 sampai 3 juta setengahan ya. Nah, kalau saya ini pakai yang impor ya. Kenapa pakai impor? Karena kalau impor itu biasanya lebih rapih dan kancingan-kancingannya ini biasanya dari besi ya. Jadi lebih presisi. Dan untuk apa ya? Untuk joknya ini saya saranin kalian pakai kalau mau gitu kan. Joknya juga ada beberapa opsi ini ya. Jadi ada yang impor lokal dan impor Cina ya. Kalau ini saya kebetulan pakai impor Cina, cuman kekurangannya adalah kalau impor Cina itu kalau sebelah kirinya ini bagus ya, rapih tuh, rapet gitu kan. Cuman pas bagian sebelah kanannya itu agak kurang presisi dikit ya. Nah, jadi ada celah dikit sih nggak ngaruh, tapi tetap aja kurang rapih ya, dikit gitu. Jadi kurang rapet. Jadi kalau kalian mau beli ya mending yang impor sekali atau ori sekali ya. Nah, untuk tangki juga ini macam-macam ya. Ada yang dari fiber, ada yang ori, dan ada yang impor Cina juga ya. Kebetulan ini saya beli punya impor Cina, tapi kualitasnya bagus juga ya, tebal dan nggak takut bocor kalau jatuh ataupun rembes ya. Nah, untuk yang fiber sendiri saya nggak rekomendasiin karena dulu saya pernah pakai dan itu rawan bocor sekali ya. Nah, untuk sok depannya ini juga variatif ya. Ini range harganya ada di
2,5 sampai 32 juta untuk shock depannya aja ya, plus triple camnya. Nah kebetulan ini saya pakai yang ya yang biasa aja gitu kan, yang murah enggak, yang mahal enggak gitu kan. Nah itu terserah opsi kalian. Nah untuk kaki-kaki juga gitu kan, kalian bebas mau kalian PNP-in motor lokal ataupun kalian mau pakai yang KTM gitu kan. Cuman kalau kalian mau pakai yang kaki-kaki punya KTM itu ya budgetnya itu lebih mahal ya. Untuk satu set pelek sama ini pun ya as roda aja itu bisa ada range harganya itu bisa di 15 jutaan lah ya. Nah untuk crankset depan juga ini opsional ya, kalian mau yang KW, ori ataupun yang merek aftermarket seperti Brembo ataupun WP ya. Nah kalau punya saya ini ya yang murahnya ya yang sekitaran paling 1,5 ya. Nah untuk radiatornya ini juga kalian punya dua opsi, kalian mau impor Cina ataupun yang ori gitu kan. Nah kalau yang impor Cina plus kipas ya, ini ada di kisaran 1,5an. Nah kita yang belum bahas apa lagi ya. Nah ini untuk swing arm. Nah untuk swing armnya juga ada beberapa opsi ya, bisa kalian pakai yang dari besi gitu kan, ataupun kalian pakai yang lokal impor Cina kayak gini. Ini terbuat dari aluminium, dari kualitas bahannya itu, materialnya itu hampir menyerupai ori tapi bukan ori ya. Ini ya kisaran sama ini sama unit track terus sama as-asanya ya ada di kisaran 6 jutaan lah kurang lebih segituan. Nah untuk shock belakang ini juga banyak opsi ya, mau yang murah ori ataupun KW gitu kan, terserah gitu kan dengan variatif. Ini range harganya ada di 1,5 sampai 20 jutaan lah, segitulah ya, terserah brand apa yang mau kalian beli. Nah kurang lebih segitu aja ya bahasan yang, karena saya ini belum kebeli semua gitu kan. Masih banyak kekurangannya yaitu knalpot. Nah untuk knalpot ini juga variatif, cuman saya belum kebeli. Nah, makanya teman-teman doain ya biar cepet-cepet kebeli. Nah ini range harganya bisa di 1,5 sampai 8 jutaan. Nah mungkin segitu aja ya yang bahasan yang range harga ngebangun Supermoto KTM yang versi saya ini, yang versi 2024 nya ya, yang enduro extreme enduro gitu kan. Nah buat teman-teman stay tune terus di video kita dan tunggu terus video kelanjutan dari perakitan motor kita ya. Dadah.